Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta limpahan karunia-Nya kita bisa melanjutkan pelajaran kita meskipun melalui media sosial ya, tidak langsung bertatap muka, tidak langsung bertemu. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi muslim yang setia mengikuti ajarannya, menjadi muslim yang setia melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang salah satu kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yaitu tentang kerusakan moral bangsa Arab. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk disiapkan alat tulisnya. Barangkali ada yang belum menyiapkan alat tulis, karena mungkin nanti ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, ada hal penting yang kalian harus ingat. Mohon untuk segera mencatatnya. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Ya, kita akan bahas adalah mengetahui kerusakan moral bangsa Arab sebelum datang Rasulullah SAW. Jadi kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerusakan moral dan juga akibat-akibatnya yang sering dilakukan oleh yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab ya, sebelum Rasulullah SAW diutus. Kerusakan moral bangsa Arab tercermin dari perilaku yang menjadi kebiasaan diantaranya minum arak, ya, arak itu minuman yang memabukkan, perjudian, terus pelacuran, pencurian dan perampokan, kekejaman, kekotoran dalam urusan makan dan minum, tidak mempunyai kesopanan, pertengkaran dan perkelahian. Jadi inilah bentuk-bentuk kerusakan moral bangsa Arab ya, yang tercermin dalam perilaku-perilaku yang tadi kita sebutkan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah minum arak, khamar ya. Arak itu bahasa Arabnya khamar. Khamar itu artinya sesuatu yang memabukkan. Bangsa Arab sudah terbiasa dengan minum arak. Salah satu cara minum arak dilakukan dengan bersama-sama dalam satu pertemuan pesta ya. Jadi mereka senang berkumpul, tetapi berkumpulnya itu harus ada jamuan minuman arak atau khamar gitu, sehingga nanti mereka minum khamar itu bersama-sama dan mabok bersama-sama. Meminum arak biasanya dilakukan sambal bukan sambal ini ya. Meminum arak biasanya dilakukan sambil berjudi. Ya, jadi lengkap ya. Minum khamar dan juga sambil berjudi, dua-duanya adalah maksiat. Jika yang menang maka akan memotong unta. Nah, ini judi lagi, nanti akan menang, nanti akan memotong unta. Jumlah unta yang dipotong akan mencapai puluhan ekor dalam satu kali pertemuan. Banyak juga ya.
Ya, sekali pertemuan itu bisa mencapai puluhan ekor unta. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Nah loh ya, jadi mereka itu memang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, dagingnya itu nanti akan dibagikan kepada fakir miskin. Hanya saja dari cara-cara perjudian, ya, cara-cara mabuk, ya, dengan cara-cara berjudi, kumpul barang-barang sambil menikmati minuman-minuman memabukkan. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian dimakan sebagai jamuan pesta sambil dihibur oleh penari-penari perempuan. Ya. Jadi memang karena begitu banyaknya unta yang dipotong sehingga apa? Tidak akan habis dimakan eh, oleh mereka sendiri. Ya, maka daging unta itu dibagikan kepada orang-orang, terutama fakir miskin. Ya, satu sisi memang ada sifat baiknya yaitu membagikan kepada fakir miskin, tetapi ya, unta-unta yang diperoleh itu, unta-unta yang dipotong itu adalah unta yang sejatinya dapat hasil judi, ya, jadi sehingga eh, tidak akan memberikan satu kebaikan dari sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram, ya, meskipun diberikan kepada fakir miskin, kira-kira begitu. Ketika Islam datang, larangan meminum khamar tidak diturunkan sekaligus, akan tetapi secara bertahap. Kenapa demikian? Karena begitu susahnya menghilangkan kebiasaan meminum khamar. Ya, minum khamar sudah menjadi tradisi, minum khamar sudah menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan orang-orang Arab, sehingga pada waktu Islam datang pun tidak serta-merta langsung diharamkan, tetapi melalui tahapan-tahapan, ya. Di antara tahapan-tahapan itu disebutkan dulu bahwa khamar itu, ya, tidak baik, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Loh, emang manfaatnya ada, tetapi mudaratnya juga ada. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah larangan untuk melakukan sholat dalam kondisi mabuk. Begitu kira-kira, ya. Ya, kira-kira aja orang mau sholat kok dalam kondisinya mabuk, ya. Tahapan berikutnya apa? Nah, barulah kemudian dengan tegas Al-Quran mengharamkan yang namanya khamar. Innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton. Selanjutnya adalah perjudian, ya, bertaruh pada berbagai perlombaan. Seperti apa? Ada namanya kegiatan balap kuda, ada yang namanya kegiatan olahraga gulat, ya, ada namanya pembacaan syair, ya, banyak sekali arena-arena perlombaan-perlombaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, ya. Pada event-event itu, kesempatan-kesempatan pada kegiatan itu dimanfaatkan oleh sebagian bangsa Arab untuk melakukan judi dengan cara bertaruh, ya, taruhan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu kan. Berapa berani taruhannya. Selanjutnya ada bentuk perjudian namanya lotre. Apa yang dilotrekan yaitu unta, namanya lotre unta. Dengan cara, nah ini caranya, ya, menyediakan 10 batang kayu yang kecil-kecil, mirip seperti mirip seperti anak panah, ya. Masing-masing batang kayu itu diberi nama. Jadi ada 10 batang kayu, bilah kayu, ya, 10 bilah kayu yang masing-masing dikasih nama. Ada namanya bilah kayu itu dikasih nama al-faza, at-tau'am, ar-raqib, al-halis, an-nafis,
al-musabbal, al-mu'alla, al-manih, as-safih, al-waghad, ya. Di antara 7 batang kayu itu nanti ada hadiahnya, sedangkan yang 3 kosong. Ya. Jadi 10 bilah kayu itu diberikan semacam ditulis ya, masing-masing itu ada tulisan hadiahnya. Tapi nggak semua 10-10-nya ada hadiahnya, hanya 7 yang ada hadiahnya, ya, yang 3 kosong. Ya. Mereka membeli unta dan dibagi menjadi 28 bagian dengan pembagian sebagai berikut. Ya. Jadi 1 ekor unta dibagi menjadi 28 bagian. Ya. Dagingnya itu dibagi menjadi 28 kantong lah, katakan kalau sekarang ya. Kalau ada yang pernah melihat, biasanya kita merayakan Idul Kurban atau penyembelih hari raya Idul Kurban itu kan setelah sholat Idul Adha kita motong kambing ya, atau motong sapi. Dagingnya itu kan kemudian kita kumpulkan dan dibagi-bagi ya, di pondok-pondok kalau kata orang dulu ya, dibagi-bagi. 1 unta ini ya, pada kegiatan perjudian orang-orang Arab ini ya, 1 ekor unta itu dibagi menjadi 8 bagian. Dagingnya itu dibagi menjadi 8 kantong lah, katakan 28 dengan pembagian sebagai berikut. 1/28 ya untuk alfaz. Alfaz bilah kayu tadi ya, bilah kayu yang sudah diberikan apa namanya? Contoh begini, saya ambil pensil, bilah kayu ini sudah dikasih nama alfaz. Alfaz ini dia mendapatkan bagian K1/28. Jadi nanti diundi, kalau ada yang mendapatkan bilah kayu alfaz maka dia akan mendapatkan 1 bagian ya. Kemudian 2/28 untuk atau am. Jadi kalau atau am ini bilah kayu. Bilah kayu dikasih namanya atau am. Kalau ada yang dapat bilah kayu ini maka dia akan mendapatkan 2/28 daging unta, mendapatkan 2 bagian dari 28 tadi ya. Nah, kita lanjutkan. 3/28 untuk ar-raqib ya. Terus 4/28 untuk al-halis. 5/28 untuk an-nafis. 6/28 untuk al-musabbal. 7/28 untuk al-mu'alla. Jadi al-mu'alla ini mendapatkan bagian yang paling banyak. Kalau ada ya peserta judi yang mendapatkan bilah kayu al-mu'alla ya, nanti dia akan mendapatkan 7 bagian paling banyak tuh ya. Sementara bilah kayu yang bernama al-mani, as-safi, al-waghad itu tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan bagian, apa kosong. Tadi yang saya katakan ada 3 bilah kayu yang kosong ya, ada 3 bilah kayu yang tidak mendapatkan bagian. Nah, kemudian caranya bagaimana? Cara berjudi dengan menggunakan undian bilah kayu tersebut adalah ya dengan menyerahkannya kepada orang yang dipercaya. Di 10 bilah kayu ini ya, 10 bilah kayu ini diserahkan kepada orang yang dipercaya. Untuk apa? Untuk diundi atau dikocok ya, diundi ya, kemudian diundi ya, dipilih-pilih gitu kan ya, dan kemudian sudah diundi dibagikan kepada 10 orang sesuai jumlah bilah kayu itu. Maksudnya 10 orang ya peserta judinya itu, karena peserta judinya hanya 10 orang ya. Jadi peserta judinya 10 orang. Maka 1 orang masing-masing mendapatkan 1 bilah kayu ya. Kalau lalu peserta judi mengambil jumlah bagian daging unta sesuai dengan yang tertera di bilah kayu undian. Nah, jadi masing-masing 1 orang jumlah peserta judinya ada 10 sesuai dengan jumlah bilah kayu yang tersedia. Jadi kemudian
undi ya, dikocok sama orang orang lain, kemudian sudah dikocok dibagikan ya. Tadi kalau ada yang mendapatkan bilah kayu alfaz, nah tadi mana, nah ini kalau ada orang yang mendapatkan bilah kayu alfaz, maka dia akan mendapatkan satu bagian daging unta. Kalau ada yang mendapatkan bilah kayu atau am, dia akan mendapatkan dua bagian, kira-kira gitu ya. Kalau ada yang mendapatkan bilah kayu ar-rakib, maka dia akan mendapatkan tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling banyak itu tadi al-maula, bilah kayu al-maula, maka dia akan mendapatkan 7 bagian. Untung tuh kalau yang dapatnya al-mu'alla ya. Tapi kalau yang mendapatkannya al-mani, as-safi, al-wagad, tidak mendapatkan apa-apa karena bilah kayu yang ketiga ini sengaja emang dikosongkan. Begitu. Sementara itu, bagi yang mendapatkan al-mani, as-safi, dan al-wagot tidak mendapatkan apa-apa. Justru mereka harus membayar biaya perjudian dan juga membayar untanya. Nah, ya. Jadi ada 3 bilah kayu yang kosong tadi saya sebutkan, ya. Bilah kayu yang kosong itu bernama al-mani, as-safi, dan al-wagot. Kalau ada orang yang mendapatkan 3 bilah kayu itu ya, maka dia harus membiayai biaya perjudian ya, biaya pesta minuman di situ, biaya membayar penari-penarinya di situ, kemudian juga yang paling penting adalah membayar unta yang dipotongnya itu ya. Nah, itulah bentuk perjudian yang dilakukan oleh bangsa Arab. Jadi orang yang mendapatkan bilah al-mani, as-safi, al-wagad ini yang dikatakanlah orang yang kalah gitu. Sementara yang lainnya orang-orang yang menang. 7 orang yang menang, 3 orang yang kalah dalam perjudian lotre unta ini. Orang yang tidak suka dengan jenis judi ini disebut barem. Apa itu barem? Barem itu adalah orang yang kikir. Apa itu kikir? Pelit. Nah, ya. Jadi mereka orang-orang menganggap ini, orang-orang Arab ini menganggap yang nggak suka dengan judi ini disebutnya barem, ya, disebutnya pelit, ya, dan dipandang hina oleh orang Arab, masya Allah ya. Padahal judi itu perbuatan yang tidak baik, tetapi memang pola pikir sehat akal sehat mereka itu orang Arab ini sudah terbalik. Bagi orang yang tidak suka judi disebutnya pelit ya, padahal judi itu tidak baik. Nah, inilah karena apa? Karena kondisi mereka sudah menganggap judi itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah, sehingga menganggap sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik. Mereka mengatakan ya, barem, yaitu mereka barem itu kata yang tidak baik ya. Pelit, mereka mengatakan pelit terhadap orang yang tidak suka judi ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pelacuran. Pada masa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab sudah terbiasa dengan pelacuran. Meskipun demikian, mereka melarang pelacuran secara terang-terangan. Tapi tidak, meskipun sudah terbiasa tapi dilarang ya kalau secara terang-terangan. Kedai-kedai pelacuran, tempat-tempat pelacuran biasanya ditandai dengan pemasangan bendera di depannya. Jadi rumah-rumah yang biasa digunakan untuk tempat pelacuran, biasanya di depan rumahnya ada tanda benderanya ya. Para penyair jahiliyah melukiskan perbuatan keji tersebut dengan syairnya yang kemudian digantungkan di dekat Ka'bah lantaran keindahan susunan katanya ya. Jadi kegiatan pelacuran pun dituliskan, dilukiskan dalam bentuk syair ya, yang mana syairnya itu ditempelkan di Ka'bah. Artinya apa? Mereka sudah menganggap bahwa kegiatan pelacuran itu merupakan kegiatan yang sudah biasa ya, dan syair tentang masalah, syair-syair yang mengangkat masalah pelacuran, syair-syair yang mengangkat masalah
keindahan tubuh wanita itu dilukiskan dengan syair-syair, dan itu ditempelkan di Ka'bah, dan mereka menganggapnya itu adalah seni, estetika, ya. Padahal ya sesuatu yang kita ya itu menganggapnya adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji, ya. Kita menganggapnya itu perbuatan yang dosa, tetapi orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggapnya itu sebagai satu estetika, satu seni yang harus dihargai, sehingga tulisan-tulisan syairnya saja itu ditempelkan di Ka'bah. Begitulah ya yang terjadi ketika masa-masa jahiliyah. Selanjutnya, orang-orang kaya yang mempunyai budak perempuan, mereka menjadikan budaknya itu sebagai pelacur. Upah yang diterima dari hasil pelacuran akan disetorkan kepada majikannya. Jadi bagi orang-orang yang punya bagi orang-orang yang punya budak perempuan, budak itu sengaja dijual belikan, bukan untuk dijual belikan budaknya, tetapi dijual belikan sebagai pelacur. Ketika ada yang datang, maka dia akan menerima upah, dan upah itu disetorkan kepada majikannya. Jadi sebagai salah satu penghasilan orang-orang tertentu yang memanfaatkan budaknya untuk mendapatkan uang. Artinya apa? Ini sudah terbiasa, ya. Anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan dianggap sebagai anak sah dari ayahnya. Nah, ini hukum kita yang berlaku. Perlu kalian ketahui bahwa kalau ada seorang anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, maka itu anak yang dilahirkan itu bukan anak dari ayahnya. Ya, terus ayahnya siapa? Ya, ayahnya wallahu alam, ya. Secara zahir mungkin secara keturunan, ya ayahnya itu adalah orang yang menghamilinya, orang menghamili ibunya, ya maksudnya mungkin yang menikahi ibunya, ya. Tetapi karena perbuatannya itu dilakukan sebelum menikah, maka secara hukum agama itu dianggap bukan ayahnya. Jadi apa? Anak yang tidak sah daripada ayahnya. Tetapi orang-orang jahiliyah itu mempunyai hukum sendiri. Orang Arab jahiliyah itu mempunyai hukum sendiri bahwa meskipun perbuatannya itu dilakukan sebelum menikah, perzinahan, ya, maka tetap dikatakan sebagai anak ayahnya yang sah. Itu padahal kita orang Islam sebetulnya mempunyai hukum tersendiri, ya. Jadi tidak sah sebetulnya itu dianggap sebagai anak oleh laki-laki yang melakukan perzinahan dengan seorang perempuan. Nah, selanjutnya kita bahas seorang perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada seorang bangsawan untuk dicampuri. Dia menyerahkan diri kepada seorang laki-laki yang dianggapnya bangsawan, ya, banyak harta, ya, punya keturunan yang baik, ya, tanpa melalui proses pernikahan. Ini menurut orang-orang jahiliyah Arab ini boleh seperti itu. Untuk apa? Agar nanti memiliki anak yang serupa dengan ayah pinjamannya. Dengan tujuan itu si perempuan itu nanti hamil, ketika hamil akan melahirkan anak yang bisa kaya seperti kayaknya orang yang mencampurinya, bisa tampan seperti tampannya orang yang mencampurinya, dan bisa dari keturunan mulia dari seperti orang yang mencampurinya itu. Kira-kira begitu, ya. Harapan untuk memperbaiki keturunan sebetulnya, ya. Jadi harapan memperbaiki keturunan, tetapi dengan cara yang salah. Kenapa? Karena tidak melalui proses pernikahan, hanya dicampuri saja begitu, perzinahan, ya. Beberapa orang laki-laki kurang dari 10 boleh mencampuri satu perempuan. Naudzubillah, ya.
Ketika hamil nanti perempuan itu bisa memilih laki-laki mana yang akan menjadi bapak anaknya itu, ya. Dan si bapaknya ini harus mau dia bertanggung jawab, ya. Jadi kalau ada 10 orang laki-laki mencampuri satu orang perempuan, nanti ketika si perempuan itu hamil, dia, ya, boleh memilih nanti untuk menjadi bapaknya ini yang mana, ya. Padahal kan nggak jelas di situ siapa bapaknya, tapi si perempuan ini boleh memilih. Nah, ketika orang yang dipilih itu, maka mau tidak mau dia harus mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Itu kira-kira bentuk pelacuran atau bentuk kerusakan moral bangsa Arab jahiliyah ketika pada saat itu. Kalau dipikir-pikir ya tidak jauh beda dengan zaman sekarang, ya. Justru orang Arab lebih mempunyai sedikit moral gitu. Kenapa? Karena katakanlah ini contoh kasus 10 orang yang dipilih untuk bertanggung jawab ini mau gitu, ya. Bangsa kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini belum tentu, ya, ketika dipilih bertanggung jawab gitu belum tentu mau, ya. Nah, itulah lebih lebih jahiliyah, berarti lebih jahiliyah zaman sekarang daripada zaman dulu. Ya, selanjutnya adalah pencurian dan perampokan, ya. Pencurian dan perampokan merupakan hal biasa. Banyak bangsa Arab jahiliyah yang melakukan jenis kejahatan ini. Bahkan hampir setiap kabilah terdapat orang-orang yang melakukan pencurian dan perampokan. Jadi sudah biasa mereka. Setiap kabilah, bahkan setiap kampung itu bisa dipastikan ada ahli terampoknya, ada ahli pencurinya. Ya sudah, karena terlalu biasa. Pekerjaan mencuri dan merampok bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Naudzubillah, ya, karena sudah terlalu biasanya yang perempuan juga ikut mencuri, ikut merampok, ya, bukan hanya pekerjaan laki-laki. Yang selanjutnya kekejaman, ya. Kekejaman bangsa Arab jahiliyah sudah di luar batas kemanusiaan. Di antara bentuk kekejaman itu adalah yang pertama, membunuh anak perempuan dengan cara dikubur hidup-hidup. Kejam sekali, perbuatan seperti ini sangat kejam. Salah satu sahabat yang pernah melakukan ini adalah Umar, ya, dan beliau ya sangat menyesal. Kenapa anak perempuan yang harus dibunuh, ya? Orang Arab itu senang sekali kalau mempunyai anak laki-laki, ya. Kenapa? Karena anak laki-laki itu nanti bisa diajak untuk berperang, ya. Tapi kalau mempunyai anak perempuan itu, mereka ada sebagian di antara mereka yang menganggap punya anak perempuan itu adalah aib, malu, nantinya tidak bisa diajak berperang, tidak bisa tidak bisa mencari nafkah melalui dagang untuk diajak ke tempat yang jauh dagangnya, ya. Sehingga mereka malu dan tidak bisa dan malu, dan karena malu itu membunuh anak perempuannya itu dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, ada kalanya juga dengan cara dimasukkan ke dalam tempat seperti tong, bayinya itu, anak perempuannya itu dimasukkan ke dalam tempat, katakanlah tong, lalu dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ya. Alhamdulillah. Ini orang zaman dulu sudah kejam seperti itu, ya. Tapi kalau dipikir-pikir, orang zaman sekarang juga lebih kejam, ya. Banyak orang tua ketika sudah melahirkan, ya, anaknya ditinggal, anaknya dibuang, bahkan sebelum lahir sudah dibunuh, ya. Yang ya, kita lanjutkan. Menyiksa musuhnya, ya. Kalau orang punya musuh, ya, katakanlah habis perang kemudian selesai perang, menang nih perangnya, maka kalau menang tuh biasanya ada tawanan, ya. Kemudian tawanannya itu disiksa tuh. Kalau dia punya dendam kepada orang ini, disiksa
sampai mati dengan cara diikat lalu diseret oleh kuda yang berlari kencang. Jadi diikat ya, si orang yang disiksanya itu, kemudian talinya itu diikat ke kudanya kemudian dipukul dengan keras, jebret. Ya, ketika dipukul kan kuda tuh lari dengan kencangnya dan orang itu terseret sampai dia mati. Kemudian memotong-motong bagian tubuh musuhnya untuk jadikan sebagai kalung atau souvenir. Ya. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong. Ini untuk apa? Kadang-kadang dipakai untuk kalung, untuk souvenir. Begitulah bentuk kekejaman orang-orang Arab. Ngeri ya. Ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal kejahatan seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini zaman hari ini, zaman sekarang itu sudah lebih kejam. Orang-orang yang kejam itu lebih kejam daripada orang-orang jahiliyah zaman dulu ya. Kalau orang zaman dulu menyiksa musuhnya itu dipotong-potong bagian tubuh tertentu saja, telinga, hidung. Tapi ada sekarang kasus namanya mutilasi. Kepalanya di mana dipotongnya, ditaruhnya, terus kakinya dipotong ditaruhnya di mana ya, lebih kejam tentunya. Tapi inilah gambaran bangsa Arab zaman dulu yang sudah mengalami kerusakan moral yang sangat luar biasa. Kotor dan jorok ya. Memakan segala jenis binatang yang sudah menjadi bangkai. Jadi kalau binatang itu dianggap enak dimakan, meskipun sudah menjadi bangkai, dalam arti tidak dipotong, tidak disembelih ya, mati dengan sendirinya jadi bangkai, tetap mereka ambil sebagai makan dan dimakan itu ya, dimakan. Tapi mungkin ada yang dimasak, dibakar gitu ya. Memakan daging binatang yang dibakar secara hidup-hidup, masya Allah ya. Kasihan itu kalau ayam ya tidak dipotong dulu tapi langsung dibakar, masih hidup dibakar ya, kasihan luar biasa. Sudah matang baru dimakan. Meminum darah binatang dan memakan darahnya yang sudah dibekukan. Darahnya diminum, sebagian dibekukan, nanti kalau sudah beku dimakan ya. Luar biasa. Ini ada loh zaman sekarang juga, terutama mohon maaf bagi suku-suku tertentu yang ada di Indonesia yang sama dengan perilakunya dengan hal-hal seperti ini ya, kita tidak sebutkan. Tapi ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah Arab zaman dulu ya. Tidak beradab, tidak punya kesopanan ya. Melakukan ibadah tawaf dengan tidak berbusana. Katanya ibadah, tapi dilakukan dengan tidak menggunakan busana. Kenapa? Begitulah mereka yang sudah tidak punya kesopanan, tidak beradab seperti itu. Hal ini dilakukan melakukan ibadah tawaf ini karena begini ya. Bangsa Arab itu mereka sangat terutama orang Quraisy ini melakukan satu peraturan, di mana peraturan itu menyebutkan jika orang yang mau tawaf ya, orang Arab dari luar bangsa Quraisy ya, orang Arab yang bukan bangsa Quraisy datang ke Mekah untuk tawaf, untuk haji. Kalau mau tawaf, maka pakaian tawafnya itu harus membeli dari pasar yang sudah tersedia di situ. Kalau tidak mampu membeli pakaian untuk tawafnya, maka boleh tawaf tetapi harus tidak menggunakan busana. Artinya apa? Tawafnya itu tidak berbusana. Ya, tawafnya itu tidak menggunakan busana. Bagi orang-orang yang masih mempunyai
sedikit rasa malu itu dilakukan tuafnya pada malam hari. Tapi orang yang sudah tidak punya kesopanan, sudah tidak beradab, ada juga yang siang hari. Ya. Nah inilah bentuk kejahiliahan dalam hal eh, kesopanan ya, orang-orang yang tidak punya beradab, ya tidak beradab. Mandi dan buang air di tempat terbuka, ya. Ini kan jauh sekali dari kata sopan. Membicarakan aib suami atau istrinya di tempat umum, ya. Menggosipkan masalah pribadi, menggosipkan masalah pasangannya, istrinya atau suaminya di tempat-tempat umum, ya. Ini kan aib yang luar biasa sebetulnya. Jadi kalau masalah-masalah rumah tangga, masalah yang ada di rumah ya tidak harus diceritakan, tidak harus digosipkan di luar, cukup di dalam rumah dibicarakannya. Itu pun sebetulnya harus dengan hati-hati, gitu ya. Kenapa? Seorang suami, seorang istri jika ada masalah maka bicarakanlah masalahnya itu, ya, dengan ya, jangan sampai, ya, salah satu trik ini ya, jangan sampai diketahui oleh anaknya masing-masing kalau sekiranya nanti permasalahannya itu akan membuat satu keributan, kira-kira gitu. Nah ini bagi orang-orang Arab tidak mengenal adab seperti ini, ya. Mereka membicarakan aib suaminya, mereka membicarakan aib istrinya di tempat-tempat umum. Membicarakan tentang sesuatu pornografi di tempat umum. Jadi di tempat umum itu sudah menjadi pembicaraan satu tentang masalah pornografi, masalah-masalah yang katakanlah tidak ada nilai-nilai kesopanan di situ. Kemudian pertengkaran dan perkelahian. Ini dalam satu kisah ada namanya perang Dahis, ya. Perang Dahis ini kita akan membahas sebab-sebabnya, ya. Pertengkaran kecil antara dua orang bisa berakibat peperangan yang panjang. Contoh perang Dahis, ya, yang diakibatkan karena perselisihan dan tuduh menuduh antara seorang yang bernama Dahis dan Gubro. Salah seorang penuduh telah ditipu oleh lawannya dalam perlombaan balap kuda. Lawannya itu tidak terima dituduh demikian, lalu dia balik menuduh. Hingga terjadilah perkelahian. Tidak selesai sampai di sini, masalah ini kemudian meluas hingga menimbulkan perang antara kabilah yang berlangsung selama 40 tahun. Masalah kecil akibat dalam sebuah ajang perlombaan pacuan kuda, ya. Orang di situ sedang berlomba, mungkin ketika menang, ya. Kalau perlombaan kan ada yang menang ada yang kalah. Ketika yang kalahnya ini nggak terima, merasa ditipu, entah bagaimana penipuannya, pokoknya yang kalah tidak terima, merasa ditipu, ya. Dan menuduh lawannya ini yang menipunya. Lawannya ini yang dituduh tidak terima dan balik menuduh, sehingga terjadi pertengkaran. Dari pertengkaran meningkat menjadi perkelahian, dari perkelahian kemudian mengakibatkan permusuhan antar kampung. Karena antar kampung sudah menjadi musuh, maka terjadi perang, namanya perang Dahis, yang berlangsung selama 40 tahun hanya gara-gara masalah perlombaan, masalah tipu menipu. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada perang Basus, ya, perang Basus. Peristiwa dipanahnya seekor unta yang bernama Basus, ya, oleh seorang yang bernama Kulaib bin Wahfi, menimbulkan perselisihan antar kabilah sehingga meluas menjadi perang yang mengakibatkan tewasnya Kulaib bin Wahfi. Jadi peristiwa pemanahan unta, entah ini mungkin disengaja atau tidak disengaja, ya, namanya
unta ini namanya basus, sehingga dari pembunuhan unta itu menimbulkan perselisihan, pertengkaran sampai perang antar kabilah yang tentunya kalau kita berbicara perang pasti akan apa pasti akan menimbulkan banyak sekali korban ya kalau bicara perang, termasuk korbannya itu adalah pemanah unta itu sendiri yaitu Kulaib bin Walid. Ahli tarikh mencatat ada 132 peristiwa perang yang terjadi sekitar tahun 40 sampai 50 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi inilah bentuk apa namanya perkelahian, pertengkaran sampai menjadi perang. Ya, ada sekitar 132 peristiwa perang yang terjadi kapan itu? Pada 40 sampai 50 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Artinya apa? Pada masa-masa jahiliyah. Pada masa-masa Arab jahiliyah itu terjadi kasus 132 perang. Yang mana mungkin ya 132 kasus perang ini semuanya disebabkan dari hal-hal yang sangat-sangat sepele. Seperti tadi kasus perang Dahis dan juga kasus perang Basus. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita sudah selesai membahas pada tema ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Nanti insya Allah kita akan jawab. Tapi bagi anak-anakku yang bisa berkomentar untuk menjawab pertanyaan juga silahkan, atau mau berkomentar tentang hal-hal yang mungkin kamu mengetahui tentang ini tetapi pengetahuan kamu berbeda dengan apa yang saya jelaskan, ya silahkan kamu tulis di komentar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.